Pernah kepikiran nggak sih soal bahan-bahan yang sebenarnya nggak kelihatan, tapi justru merekatkan semua barang di sekitar kita? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah terobosan yang luar biasa. Sebuah inovasi yang bisa bikin barang-barang kita sehari-hari jadi lebih hijau, lebih aman, dan bahkan lebih kuat. Coba deh, lihat sekeliling kamu. Meja, lemari, bahkan rangka bangunan sekalipun, semuanya itu disatuin sama sesuatu yang sering kita anggap sepele, lem. Tapi gimana kalau ternyata perekat yang tersembunyi ini punya rahasia kelam yang nggak ramah lingkungan? Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita bakal mulai dengan ngungkap masalah yang sering banget kita lupain soal perekat yang dipakai di produk kayu kayak plywood yang ada di rumah-rumah kita. Nah, ini dia nih intinya. Kebanyakan lem industri itu pakai bahan kimia bernama formaldehida. Emang sih efektif banget. Tapi asalnya dari bahan bakar fosil, dan yang lebih penting lagi, bahan ini tuh beracun. Pasti kita mau dong alternatif yang lebih baik dan lebih aman. Untungnya, alam itu punya jawabannya. Yuk kita kenalan sama dua jagoan alami yang punya potensi besar buat gantiin perekat sintetis ini. Oke, di satu sisi kita punya lignin. Anggap aja ini semennya atau betonnya dunia tumbuhan. Jumlahnya itu bejibun, jadi limbah dari industri kertas. Masalahnya, lignin ini agak mager, kurang reaktif. Nah, di sisi lain ada pati. Ini polimer alami yang keren banget. Tapi, lem dari pati itu punya satu kelemahan fatal. Gampang banget luluh sama air. Terus gimana dong caranya membangunkan potensi dua bahan ini? Nah, disinilah letak terobosan ilmiahnya yang keren banget. Jawabannya ada di satu kata, oksidasi. Para peneliti ini pakai proses yang namanya oksidasi. Biar gampang, bayangin aja ini kayak permak kimia. Mereka pakai zat yang namanya natrium persulfat atau SPS buat ngasih lignin sama pati ini sebuah makeover kimia. Tujuannya, biar mereka jadi jauh lebih aktif dan siap buat berteman. Prosesnya sebetulnya simple banget. Jadi kita mulai dari lignin dan pati mentah. Terus tinggal tambahin aja oksidator SPS-nya. Hasilnya, voila, kita dapat bahan-bahan yang udah diaktifkan. Bahan-bahan ini sekarang punya jauh lebih banyak tangan-tangan kimia buat saling pegangan dan ngebentuk ikatan yang super kuat. Oke, sekarang bahan utamanya udah siap tempur nih. Gimana para ilmuwan meraciknya jadi lem super ramah lingkungan ini? Yuk kita lihat. Nah, ini dia bahan rahasia ketiganya. Urea. Urea ini perannya kayak mak comblang. Dia jadi crosslinker yang murah meriah tapi efektif banget buat nyatuin pati dan lignin yang udah diaktifkan tadi. Hasilnya, jaringan yang kuat dan solid. Dan inilah dia formula juaranya. Gabungan dari pati teroksidasi, urea, dan lignin teroksidasi ini menciptakan perekat baru yang mereka kasih nama SUEL. Keren kan? Tentu, formula baru nggak ada artinya tanpa bukti, kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembuktiannya. Kita lihat gimana performa lem bio ini di dunia nyata, di tes langsung. Biar adil, para peneliti ini ngadu lem swol baru mereka yang pakai lignin teroksidasi sama lem swol. Formulanya mirip, tapi lem swol ini pakai lignin biasa yang belum diapa-apain sama sekali. Jadi ini pertarungan head to head. Dan hasilnya, wow, lihat deh grafiknya. Batang abu-abu tua itu si SOL kita. Kelihatan banget kan penyerapan air sama tingkat pengembangannya jauh lebih rendah. Ini tuh nunjukin kalau masalah utama lem bio, yaitu ketahanan air, berhasil diatasi. Keren banget. Sekarang kita lihat angka-angkanya langsung. Tabel ini ngebandingin plywood yang pakai lem suol sama standar industri Eropa yang super ketat. Lihat deh, kekuatan geser, kekuatan lentur, modulus lentur, semuanya bukan cuma lolos, tapi malah melampaui standar. Ini bukan sekedar lem bio biasa, ini lem bio performa tinggi. Angka ini 0,49 megapascal, ini adalah puncaknya. Ini jadi bukti nyata kalau lem yang terbuat dari limbah tanaman ini secara resmi lebih kuat dari standar industri yang ada. Gila kan? Jadi, apa artinya semua ini di luar laboratorium? Yuk kita bahas dampak yang lebih besar dari penemuan lem super ramah lingkungan ini. Oke, kita rekap ya kehebatannya. Lem suwol ini 100% dari bahan hayati, bebas formaldehida, plus dia mengubah limbah industri jadi barang berharga. Udah gitu lebih kuat dari standar, tahan air banget, dan proses pengerasannya butuh suhu lebih rendah yang artinya hemat energi. Ini sih menang di semua sisi. Pada akhirnya, penelitian ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau inovasi kayak lem swol ini bisa ngubah limbah jadi bahan bangunan super kuat, jangan-jangan fondasi masa depan kita yang lebih hijau dan berkelanjutan itu sebenarnya udah tumbuh di sekeliling kita selama ini?